Halo semuanya, selamat datang di SHL Site. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggambar pengawatan beban 3 fasa dari matkul rangkaian listrik. Baik, langsung saja saya mulai. Jadi di sini untuk menggambar pengawatan 3 fasa, ini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada menggambar sumber tegangan, yang kedua membaca spesifikasi beban, yang ketiga ada menggambar setiap beban, dan yang keempat yaitu menulis notasi-notasi. Baik, untuk yang pertama gambar sumber tegangan. Untuk menggambar sumber tegangan itu ada 4 kawat. Langsung saja yang RSTN ini. Nah, ini masih awal, yaitu langsung menggambar 4 kawat ini aja. Lalu untuk bagian yang kedua kita membaca spesifikasi beban. Nah, spesifikasi beban kita baca dengan tujuan untuk menentukan apa sambungan yang akan kita pakai. Jadi sambungan yang akan kita pakai itu bisa delta atau setar. Nah, itu dilihat dari tegangan ininya. Setiap tegangan nominal dari setiap beban. Jadi di sini kita lihat sebelum kita ke bebannya, kita lihat dulu di sini ketika beban dihubungkan dengan sumber tegangan 3 fasa 220 volt. Nah, di sini sumber tegangan 3 fasa itu berarti V line to line. Nah, di sini sudah saya tulis V line to line sama dengan 220 volt. Nah, ini sumber tegangan 3 fasa. Untuk satu fasanya yaitu V line to neutral. Nah, itu didapatkan dari samaan ini 220 dari V line to line ini dibagi akar 3, dapatnya itu 127 volt. Nah, ini adalah sumber tegangan satu fasa yaitu V line to neutral. V line to line itu bisa VRS, bisa VST, bisa VTR. Sedangkan V line to neutral bisa VRN, VSN atau VTN. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dua sumber tegangan, 3 fasa dan 1 fasa. Nah, setelah itu kita identifikasi sambungan setiap bebannya. Nah, di sini tegangan nominal dari beban lampu pijar yaitu 220 volt. 220 volt itu didapatkan dari tegangan line to line, yang mana itu sumber tegangan 3 fasa. Jadinya kita itu bisa menyambung dari RS atau RT atau apapun itu. Kita tidak bisa menggunakan tegangan V line to neutral 127 volt. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau tegangannya menggunakan V line to line maka akan disambung dengan delta. Nanti ada gambarnya akan lebih jelas. Nah, untuk beban 1 V nominalnya 220 volt, berarti bebannya disambung dengan delta. Lalu untuk yang kedua, beban yang kedua, V nominalnya itu adalah 220 volt sama dengan lampu pijar, maka tegangan yang digunakan adalah V line to line, yaitu akan disambung dengan delta. Nah, untuk yang beban ketiga, ini yang agak tricky karena motor 3 fasa. Nah, untuk motor 3 fasa ini agak sedikit berbeda karena ada dua sambungan, yaitu pada motornya ini bisa star, bisa delta. Nah, untuk membedakannya itu dilihat dari nilai tegangannya. Biasanya yang tegangannya tinggi itu punyanya star dan yang tegangannya rendah itu punyanya delta. Ini itu tegangan nominal dari motor 3 fasa. Nah, di sini tegangan sumbernya itu yang 3 fasa itu 220 volt. Nah, di sini 220 volt ini punyanya star. Akan disambung dengan star ban motor 3 fasanya ini. Nah, kita tidak bisa menyambungkan dengan delta. Maka dari itu, motor 3 fasa ini disambungkan dengan sambungan star. Nah, setelah kita membaca spesifikasi beban, kita akan tahu bahwa beban tersebut akan disambung dengan sambungan apa. Nah, di sini sudah kita dapatkan semuanya. Nah, setelah itu kita akan menggambar setiap beban. Nah, di sini diketahui beban 1 itu adalah lampu pijar dan ada 4 buah. Dan di sini sudah kita dapatkan kalau bebannya itu akan disambung dengan delta. Yang pertama kita akan menggambar di sini langsung aja segitiga karena delta. Lalu tarik V line-nya di sini, lalu yang S di sini, lalu yang T di sini. Nah, di sini sudah mendapatkan rangkaian delta.
tapi masih belum kita pasang bebannya. Nah, cara memasang beban itu kan ada 4 ya kan. Jangan ditumpuk di satu tempat, itu akan menyebabkan beban tidak seimbang. Nah, untuk meletakkan beban itu diratakan aja. Nah, di sini ada 4. Ini harus diparalel, jangan diseri. Karena kalau diseri itu nanti tegangannya akan dibagi. Nah, kalau di paralel ini tegangannya akan sama, yaitu 220 volt. Nah, di sini sudah kita dapatkan bagaimana cara meletakkan semua bebannya. Di sini sebenarnya bebas mau paralel di mana, bisa di sini, bisa di sini. Nah, bebas aja sih sebenarnya, nggak ada ininya, aturannya, tetapi pastikan bebannya seimbang. Nanti kan ada beban 2, beban 3. Nah, itu menyesuaikan lah intinya. Nah, beban 1 sudah kita dapatkan bagaimana gambarnya. Nah, di sini saya beri contoh juga untuk misalkan lampu pijat ini mempunyai tegangan nominal 127 volt. Nah, di sini 127 volt itu tadi adalah sumber tegangan satu fasa, yaitu V-line to neutral. Nah, kalau 127 volt ini akan seperti ini gambarnya. Ini juga akan bebas saja mau taruh di mana yang asalkan seimbang. Nah, untuk beban yang kedua sama dengan beban 1, yaitu disambung dengan delta. Di sini ada 3 buah motor satu fasa. Langsung saja kita gambar segitiga karena delta. Lalu tarik sumber tegangannya RST. Nah, sudah. Setelah itu kita meletakkan bebannya. Pastikan bebannya seimbang, ada di setiap line-nya. Jangan ditumpuk di satu line saja. Di sini ada 3, itu jangan, karena itu akan menyebabkan tidak seimbang. Nah ya, untuk beban 2 hanya ini aja. Lalu kita lanjut ke beban yang ketiga. Nah, di sini adalah motor 3 fasa. Nah, yang tadi ini adalah simbol dari single line. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan simbol single line. Nah, kita itu akan menggunakan impedansi. Nah, beban ketiga ini kan tegangan nominalnya itu 3 fasa adalah 220. Nah, 220 ini punyanya star. Nah, langsung aja seperti ini. Lalu langsung sambungkan sumber tegangannya. Nah, udah tambahin netral. Untuk beban yang ketiga seperti ini. Ya, jadi inilah keseluruhan dari pengawatan 3 fasa. Nah, untuk bagian yang terakhir yaitu menulis notasi-notasi. Nah, di sini kita tuh sudah mendapatkan semua gambar dari beban. Ada 3 beban. Nah, sekarang kita tuh ini kan masih kosongan. Nah, sekarang kita itu akan menulis semua spesifikasi dan notasi-notasinya. Ya, di sini kita mulai dari menulis beban-bebannya dulu. Diketahuinya apa saja. Nah, dari beban 1 itu ada 220 volt. Nah, 220 volt dan dayanya itu ada 4 kali 100 watt. Lalu yang beban kedua ini semua ini dimasukin, tinggal masukkan aja sih. Dan yang ketiga sama juga. Nah, setelah ini sudah selesai, lalu kita isi semuanya ini masih kosong. Nah, isinya apa aja? Ini dia. Di sini ada IR total dan jangan lupa arah panahnya. IR total, IS total, IT total. Dan pastikan khusus untuk arus ini aja itu harus ada di ujung. Jangan ada di tengah-tengah. Dan bisa di ujung sini atau ujung sini. Intinya sebelum atau sesudah dari semua beban. Nah, di sini kan sebelum ini semua. Ya. Ditaruhnya ada di sini. Lalu setelah itu kita masukkan nilai tegangannya. Ada tegangan 3 fasanya dan juga tegangan 1 fasanya. Dan ya, ini semua dari notasi-notasi dari sumber tegangan sudah selesai. Lalu kita lanjut ke di sininya. Ini ada IR1, S1, IT1, IR pada beban 1. Ya, di sini semua. Di sini juga sama. Yang kedua, ini yang ketiga. Nah, setelah itu di bagian sininya, dalamnya. Sebelum itu ke ujung-ujungnya jangan lupa untuk dikasih R kecil, S kecil, T kecil untuk memudahkan notasi. Dan juga di sini, nah ini arah panahnya jangan lupa.
arahnya kemana supaya jelas. Ini juga sama, ada ujung-ujungnya, lalu kasih panah. Ya, ini sudah sama kayak tadi. Dan untuk yang ketiga sama, tetapi nggak usah dikasih ujung-ujungnya ini, karena nggak butuh sebenarnya. Dan ya, sudah ini. Ini semua notasi sudah selesai, tinggal input nilainya dari perhitungan yang kita sudah hitung. Ya, inilah semua notasi yang diperlukan dalam pengawatan 3 fasa. Baik, itu saja dari video kali ini. Jika ada yang salah atau kurang tepat, mohon dikoreksi karena tujuan channel ini dibuat yaitu untuk belajar bersama-sama. Dan ya, saya dari SKL Site. Terima kasih.